Shalom, perkenalkan, nama saya Maria Afiela Oktavianika, biasa dipanggil Feni. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang apa itu WordPress dan menu apa saja yang ada di dalam WordPress, seperti post, media, laman, dan lain sebagainya. Akan saya jelaskan pada video kali ini. Sebelum masuk ke fitur WordPress, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu WordPress. Jadi, WordPress adalah sebuah aplikasi atau sebuah website sumber terbuka dari open source yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog atau blog engine. Selain sebagai blog, WordPress juga mulai digunakan sebagai sebuah CMS atau content management system karena kemampuannya untuk dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya. Untuk login ke dashboard website WordPress, kita dapat mengakses melalui URL nama domain.com/wp /admin atau melalui server lokal localhost/nama website/wp /admin. Seperti contoh, website saya dev-tips-and-tricks.pentonsite.io/wp/index.php. Selanjutnya yaitu fitur-fitur WordPress. Yang pertama ada dashboard. Secara garis besar, tampilan dashboard WordPress dibagi menjadi dua bagian. Bagian kiri atau menu utama dan bagian kanan adalah widget. Fitur-fitur yang terdapat pada menu dashboard adalah yang pertama, home atau beranda. Di dalam fitur ini ada beberapa menu tampilan. Yang pertama, draft cepat. Yang selanjutnya ada aktivitas. Fitur selanjutnya adalah pemberitahuan atau updates yang berfungsi untuk memberi informasi tentang pembaruan versi terbaru WordPress, themes, dan juga plugins. Menu selanjutnya adalah post. Ada 4 macam fitur yang ada di dalam menu post. Yang pertama, semua post, yang berfungsi untuk melihat semua artikel atau postingan yang sudah kita buat sebelumnya. Ini adalah contoh beberapa postingan yang telah saya buat melalui website saya. Selanjutnya, tambah baru atau add new, yang berfungsi untuk membuat artikel baru atau membuat postingan baru. Fitur selanjutnya yaitu kategori, yang digunakan untuk membuat kategori baru pada postingan. Ini adalah contoh postingan yang termasuk dalam beberapa kategori. Fitur selanjutnya yaitu teks, yang berfungsi untuk mengelompokkan artikel seperti kategori, tetapi bisa dibuat lebih bebas. Teks juga berfungsi untuk mempertajam SEO website. Menu selanjutnya adalah media. Ada 2 fitur pada menu media. Yang pertama, library atau pustaka, yang berfungsi untuk mengumpulkan media yang berupa gambar, video, audio yang sudah diupload sebelumnya. Fitur selanjutnya yaitu tambah baru atau add new, yang berfungsi untuk mengupload postingan media baru yang berupa gambar, video, maupun audio. Menu selanjutnya yaitu laman atau page, yang mempunyai 2 fitur. Yang pertama, all page atau semua laman, yang berfungsi untuk melihat semua halaman yang sudah dibuat sebelumnya. Page ini biasanya digunakan untuk membuat halaman di samping home, seperti kontak, galeri, privasi, polisi, dan sebagainya.
Ini adalah contoh laman yang saya buat pada website WordPress saya. Fitur selanjutnya adalah tambah baru atau add new yang digunakan untuk membuat halaman baru. Selanjutnya, kita juga dapat mengklik di sini untuk membuat menu untuk membuat halaman baru. Menu selanjutnya yaitu komen atau komentar yang berfungsi untuk memoderasi komentar-komentar yang masuk di website. Dari menu ini, kita bisa menyetujui komentar agar tampil di website dan membalas komentar serta menandai sebagai spam atau menghapus komentar. Menu selanjutnya yaitu tampilan atau appearance yang memiliki beberapa fitur. Yang pertama adalah tema atau themes yang berfungsi untuk mengupload dan mengaktifkan atau menghapus tema. Pada bagian ini, kita juga dapat mengaktifkan tema-tema yang telah disediakan oleh WordPress. Fitur selanjutnya yaitu sesuaikan atau customize yang digunakan untuk standar mengatur website WordPress, mulai dari title, tagline, sampai layout. Di dalam menu ini akan ada banyak submenu tergantung tema yang digunakan. Fitur selanjutnya yaitu widget atau widgets yang digunakan untuk menambah widget pada website WordPress. Fitur selanjutnya yaitu menus yang digunakan untuk mengatur tata letak halaman yang sudah dibuat sebelum menu di page. Di menu ini, Anda juga bisa membuat halaman yang diarahkan ke external link. Selanjutnya ada editor broadcast tema atau themes editor digunakan untuk mengedit tema bagi Anda yang terbiasa dengan kode PHP atau CS. Selanjutnya adalah menu plugin yang memiliki 3 fitur. Yang pertama, plugin terpasang atau install plugins yang berfungsi untuk melihat list plugin atau fitur tambahan yang sudah diinstal. Anda juga bisa menginstal atau mengupload serta men-setting atau menghapus plugin. Pada bagian ini, kita dapat mencari plugin yang sudah kita install sebelumnya. Fitur selanjutnya adalah tambah baru atau add new yang digunakan untuk menginstal atau mengupload plugins. Fitur selanjutnya yaitu editor berkas plugin atau plugin editor yang digunakan untuk mengedit plugin. Menu selanjutnya yaitu pengguna atau user yang memiliki 3 fitur. Yang pertama, semua pengguna atau all user yang digunakan untuk melihat list semua user login dashboard WordPress. Di menu ini, Anda bisa mengelola, menambah user, mengedit user, mengubah role user, dan user login. Ini adalah nama pengguna yang saya gunakan dalam website WordPress. Selanjutnya ada tambah baru atau add new yang digunakan untuk menambah user baru. Selanjutnya ada profil atau your profile yang digunakan saat melakukan login dashboard WordPress. Di menu ini kita bisa mengubah profil kita sendiri. Selanjutnya yaitu peralatan atau tools yang memiliki beberapa fitur. Yang pertama yaitu impor yang digunakan untuk mengimpor konten dari sumber lain ke dalam website WordPress, seperti import konten dari Blogspot, dari blog wordpress.com, dan dari Tumblr, dan lainnya. Fitur selanjutnya yaitu ekspor yang digunakan untuk mengekspor konten website menjadi format XML. Kita juga bisa memilih ekspor semua konten atau post atau teks atau media saja. Fitur selanjutnya yaitu kesehatan siklus atau site health yang berfungsi untuk menunjukkan informasi penting tentang konfigurasi website WordPress
dan item-item yang memerlukan pemeriksaan. Fitur selanjutnya adalah ekspor data pribadi atau ekspor personal data, yang digunakan untuk mengarsipkan data pengguna berupa format zip. Fitur selanjutnya yaitu hapus data pribadi atau erase personal data, yang digunakan untuk menghapus data pengguna. Menu selanjutnya yaitu pengaturan atau setting yang memiliki beberapa fitur. Yang pertama, umum atau general, yang berfungsi untuk mengatur titel, tagline, URL website, time zone, format waktu, bahasa, dan user role. Fitur selanjutnya yaitu menulis atau writing, yang digunakan untuk mengatur default kategori saat artikel tidak memakai kategori. Fitur selanjutnya adalah membaca atau reading, yang digunakan untuk mengatur tampilan home, back website, antara artikel terakhir atau halaman statis. Selain itu, digunakan juga untuk menampilkan berapa banyak artikel di dalam satu halaman. Fitur selanjutnya yaitu diskusi atau discussion, yang digunakan untuk mengatur artikel, default, dan komentar. Fitur selanjutnya yaitu media, yang digunakan untuk mengatur ukuran thumbnail, gambar yang diupload, dan juga format upload ke dalam hosting, yang berupa tahun atau bulan. Fitur selanjutnya yaitu permalink, yang digunakan untuk mengatur permalink website. Fitur yang terakhir adalah privasi, yang digunakan untuk mengatur privasi untuk website. Oke, mungkin itu aja video penjelasan tentang apa itu WordPress dan fitur-fitur yang ada di WordPress. Selamat menonton dan semoga bermanfaat.